Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Omin di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara seri Kayangan Ngejowantah episode 313 dengan judul Wates. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang akan dibahas malam ini hanya dongeng, jadi kalau nggak percaya, ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga, ya ini kan cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya, ojo percaya aja ya. Halo Mas. Iya. Langsung mau connect. Jelas ya suara. On time ya Mas, nih nyampe-nya Mas. Nyepot. Iya. Cepat bagian. Cepat ngamburnya. Bawa motor apa bawa mobil tadi Mas? Motor, Mbak. Motor ya, nggak keburu kalau mobil ya Mas. Ya nggak akan bisa. Iya. Gimana kabarnya Mas? Ngantuk Mas ya? Udahan aja yuk. Pak Likinya belum ada bergabung Mas. Omin sudah ajukan undangan. Halo Mbak. Halo Mbak. Bentar Mbak. Apa harus pakai filter? Kalau tidak, kayak tidak mandi. Emang pernah? Terasa omong woy. Yuk. Oke, Mbak dimulai aja ya. Oke. Udah malam. Iya langsung aja. Oke, Atlantis series ke 313. Wates. Slide 1, wates adalah batas. Lanjut aja Mbak. Slide 2, batas itu bisa berarti batas wilayah, batas jalan, dan batas waktu. Dan batas negara. Lanjut Mbak. Jadi batas itu bukan hanya membatasi wilayah. Wilayah itu ulekan ya, tempat ulekan. Wilayah yang gede itu. Wilayah. Lanjut Mbak. Tapi juga membatasi waktu. Juga masalah batas dari zaman. Lanjut Mbak. Karena di alam raya ini semua ada jadwal. Lanjut aja Mbak. Dan jadwal di alam raya itu ditentukan oleh Sang Hyang Toto Winanci. Dan itu terakhir ada di Sang Hyang Bathara Ismaya. Lanjut Mbak. Slide 7, Sang Hyang Toto Winanci itu pada tataran mulai dari yang tertinggi di Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Ogrobsti, dan yang terbawah adalah Sang Hyang Bathara Ismaya. Oke, lanjut aja Mbak. Maka di sini Bathara Ticar ke bawah tidak termasuk dalam Sang Hyang Toto Winanci. Jadi hanya sampai di Bathara Ismaya. Lanjut Mbak. Sehingga Sang Hyang Toto Winanci pasti tahu apa yang akan terjadi. Karena beliau yang punya waktu. Lanjut Mbak. Karena semua itu dikendalikan oleh beliau-beliau. Ya, lanjut ya. Maka tidak mungkin Sang Hyang Toto Winanci tidak tahu. Aneh kalau nggak tahu sih. Lanjut Mbak. Sehingga tataran Sang Hyang Toto Winanci tidak perlu menguji untuk tahu. Tidak perlu mengadakan tes ya. Karena memang beliau sudah ngerti apa yang akan terjadi. Lanjut Mbak. Karena itu banyak yang jualan. Karena tahu itu banyak yang jualan. Ya, karena ya ada tahu bulat, ada tahu macam-macam. Lanjut Mbak. Jadi meskipun tidak membuat tahu, tapi tahu akan apa yang akan terjadi. Karena tidak ada hubungannya dengan tahu. Lanjut Mbak. Maka Sang Hyang Toto Winanci tidak dapat ditipu. Karena beliau tahu apa yang sebelum dan setelah terjadi. Lanjut Mbak. Karena Sang Hyang Toto Winanci tahu akan segalanya. Terus lanjut Mbak.
Juga Sang Toto Winanci sangat paham akan masa depan. Jadi bukan hanya masa depan sih, masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Lanjut, Mbak. Karena juga yang menentukan masa depan. Bagi beliau tidak ada yang mustahil soalnya. Lanjut, Mbak. Dan semua tidak akan pernah beliau ubah. Karena sabda jati itu sekali bicara tidak akan pernah dirubah, jadi tidak mungkin dirundingkan. Lanjut, Mbak. Karena Sang Toto Winanci semuanya ketempatan Sabdo Jati. Sehingga sekali bicara pasti ya itu udah nggak akan diulang-ulang lagi. Lanjut, Mbak. Maka kalau bicara tidak akan pernah dirubah-rubah. Dan itu juga tidak mungkin bisa didiplomasikan atau dirundingkan. Lanjut, Mbak. Sabda yang keluar tidak akan pernah ditarik balik. Jadi dalam sekali mengatakan ya udah itu nggak mungkin diganti. Lanjut, Mbak. Sang Toto Winanci juga akan menandai semua jadwalnya, Udah. Lanjut aja, Mbak. terutama jadwal-jadwal yang penting. Bukan kayak aku ya, kalau aku yang nggak penting justru yang nggak tandain kapan libur gitu. Yang penting malah nggak. Lanjut, Mbak. Logikanya saja, di sekolah setiap ada perubahan jadwal ada lonceng. Ada pertanda yang jelas. Lanjut, Mbak. Maka Sang Toto Winanci juga punya penandanya sendiri setiap ganti zaman. Dan itu tidak bisa dimengerti seperti apa kalau belum kejadian. Lanjut, Mbak. Karena agar para titah di jagat gede tahu akan jalannya zaman. Lanjut aja, Mbak. Dan Sang Toto Winanci sebenarnya tidak menutupi itu semua. Kalau peka mungkin bisa membaca dan mengerti. Lanjut, Mbak. Tapi Bathara jelek yang menutupi itu semua. Sehingga seolah-olah masa depan itu menjadi mustahil dimengerti. Lanjut, Mbak. Tapi satu zaman memang diizinkan oleh Sang Toto Winanci. Karena supaya orang yang itu dianggap tidak dianggap orang adil gitu, jadi harus ada kesempatan yang diberikan juga ya. Karena udah 30, aku disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena ini semua bukan cerita, itu bukan beneran, tapi cuma dongeng. Lanjut, Pak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Sejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Sejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Pak. Kita ada 2 video disclaimer nih, Mas, Mbak. Satu sekarang, satu nanti, dulu 60. Satu sekarang. Nah, ini disclaimer-nya. Jalan di sana sekarang udah gelap banget, gelapnya. Semua ini tapi cuma dongeng ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya, untung jam segini sudah ada di tempat yang bercahaya. Kalau menyan. Kayaknya kenal suaranya. Aku malah nggak kenal, Mbak. Ini, kalau Mas mungkin nggak kenal ya. Kenal sama bayangannya, Mas? Enggak juga. Nggak juga. Itu pas ke sana itu jalannya jelek dan ini banget, Mbak. Itu gelap kayaknya ya. Nggak ada lampu. Tapi cuman mungkin HP-nya yang bisa membuat sendiri kayak agak terang gitu. Oke. Di mana itu, Mas? Mana aku tahu, Mbak. Nggak kenal. Mas 30 niki Mas kerso ndongeng nabi Mas. Ndongeng nopo Mas? Tadinya sih pengen cerita tentang masalah dupon yang baik ya, Mbak, tapi karena sampai dengan detik ini perapiannya nggak dapat, betul-betul nggak dapat, jadi ya mungkin nggak perlu ceritain gitu. Tapi nyari yang pakem bener-bener sulit, Mbak, karena kalau nggak pakem kata beliau nanti orang nyambung dengan cerita nari gitu. Jadi harus sesuai dengan cerita nari, harus sesuai pakem itu ya. Aku udah nemu Wiwing Jakarta,
nggak ada, keliling Bogor nggak ada. Ya udah, akhirnya ya udah diem aja. Nggak jadi nyari. Malah Ah, ringan bro cerita. iya. Terus gimana Mas? Penggantinya dongeng Dupon apa Mas? Dan pengganti sih mungkin nerusin cerita minggu lalu. Oh, iya. Tapi ya itu yang pertama, jangan dianggap beneran ya Mbak, jangan dianggap serius dulu gitu. Karena ya dongeng tuh ya bukan untuk diseriusin gitu. Iya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ojo dianggap bener. Jangan dianggap bener. Soalnya kalau dianggap bener nanti enggak bikin orang pada bingung gitu. Jangan dianggap bener. Yang ketiga, aku bukan juru selamat loh ya. Jadi kita cuman cerita berdasarkan apa yang kebayang gitu aja. Jadi bukan berdasarkan kenyataan. Hmm, jadi aku tuh baru nyadar Mbak bahwa eh, yang selama ini tak pikir beliau itu siapa gitu, itu anu ya apa Ki Lurah Doho itu ternyata jangkrutan gitu. Yang aku tahu itu. Dan mungkin aku pernah salah berpikir bahwa beliau itu adalah Ki Lurah Garengnya, bukan. Sebenarnya lambangnya jelas banget udah ditunjukkan sama Mbak Omeng apa Mbak Jo itu yang cerita bahwa kenapa sih satu itu apa namanya yang jualan roti itu kok selalu dekat yang jualan apa tuh ayam ya. Selalu deket itu gitu. Oke Mas. Nggak tahu apakah benar begitu apa nggak ngerti ya, tapi memang ini kakak beradik ternyata dimomong ketitisan dua sosok yang berbeda ya. Yang satu itu Ki Lurah Doko, adiknya itu jadi ketempatan Lurah Tunggul Wulung itu jelas Petro. Tapi kakaknya tak pikirkan dari ininya ini ya apa yang geng punakawannya si Semar, ternyata bukan. Ternyata beliau ternyata itu emang bener ya. Belum tentu ternyata Mbak. Belum tentu ternyata. Beliau ternyata Bilong atau Sorawito. Tapi sebenarnya ya lucu juga ya. Dari ininya kalau yang rombongannya Togok itu cuma Sorawito yang ngikutin. Kalau rombongannya Semar itu kan Gareng Petro Bagong yang ngikutin gitu. Cuman namanya kalau di apa dari zaman ke zaman kan ganti-ganti. Ada ada kalanya si Togok pakai nama Pitutur, Jati Pitutur, Semarnya pakai nama Pitutur Jati, ya walak-walik kok itu. Terus ada yang orang mengira Jodeh Punto Prasonto itu, jadi sebenarnya Jodeh itu kan Jurudiah Punto itu Togok, Jurudiah Prasonto itu Semar. Tapi yang agak unik ya Jati Pitutur sama Pitutur Jati itu ulak-walian gitu. Cuman di Mojopahit kan itu Jati Pitutur itu jadi Ki Lurah Sabdo Palon, yang Pitutur Jati itu Ki Lurah Noyo Genggong. Yang namanya Noyo Genggong, jadi apa ya yang ada itu hanya jadi mainannya para moyo gitu kan. Nah di minggu lalu mungkin sampai minggu ini itu aku mungkin harus jalan-jalan sendiri Mbak, karena memang kan di konco kan. Jadi harus jalan-jalan sendiri untuk nyari tempat yang bentuknya itu dari batu-batu yang ini apa namanya rotok gantung-gantung manglung-manglung gitu. Bukan manglung sih, mangleng-mangleng gitu. Kalau orang ngomong bahwa yang namanya Gua Selo Mangleng itu ada di daerah Kediri Jawa Timur, kalau aku sih
Itu kan mungkin yang orang percaya di sana, tapi kalau dongengku nggak begitu ternyata Mbak, nggak seperti itu. Jadi iya, atau diputarkan dulu aja video nih Mbak yang nomor satu. Nomor satu. Hmm. Pengen kuasa Mangleng bagian pertama oleh Agung Bimo Sutejo, Budo, Bali, 6 Mei 2026. Ini semua cuma dongeng. Ada dasarnya di alam raya ini ada dua punokawan. Ada Kilura Togok atau di ARC dikenal dengan nama Kilura Sabdo Palon atau Eyang Sepuh Sabdo Palon. Kilura Sabdo Palon mempunyai ciri-ciri berjanggut dan bermulut lebar. Beliau juga dikenal sebagai Kilu Diapunto atau Kilura Jati Pitutur. Beliau diikuti Kilura Sorowito atau lebih dikenal dengan nama Kilura Sapu Jagat. Kilura Sapu Jagat atau Kilura Bilung atau Kilura Sorowito mempunyai ciri-ciri utama lucu dan berjanggut. Ada juga Kilura Semar yang di ARC dikenal sebagai Kilura Noyo Gendong atau Kilura Juru Dia Prasonto atau Kilura Pitutur Jati. Kilura Jati Pitutur atau Juru Dia Punto, Kilura Pitutur Jati atau Kilura Juru Dia Prasonto. Paling enggak di masa Mojopahit mereka bersama adalah Pamong Mahaprabu Brawijaya. Tapi Semar, Gareng Petruk dan Bagong tidak punya janggut. Sedangkan Kilura Togok dan Sorowito punya janggut. Sedangkan kakak beradik Kilura Dohor dan Kilura Toko adalah dua bersaudara yang menjadi Mahapati di zaman Sri Aji Joyoboyo. Kilura Toko, adik dari Kilura Dohor, lebih dikenal di ARC sebagai Kilura Tunggulilin atau Kilura Petruk. Non kakaknya adalah Kilura Sapu Jagat, sehingga dialah yang menguasai Watu Santung atau Goa Selomangleng yang batunya sekarang sudah pada manglung. Dulu ARC mungkin pernah salah menganggap sebagai Kilura Molo Gareng, tapi ternyata beliaulah Kilura Sapu Jagat. Beliau sudah tutup bertugas di Goa Selomangleng karena sudah ada yang membuat Goa Selomangleng batunya pada manglung, karena ada yang dubur atau tinggi tapi jeru atau dalam. Karena jika sudah ada pertanda munculnya yang dur tapi jeru, maka sudah bukan tugas beliau lagi menjaga Goa Selomangleng. Karena tugas sebagai sang yang locohyo itu hanya jika belum ada yang membuat Selomangleng batunya pada manglung. Karena jika Goa Selomangleng batunya jadi pada manglung karena keberadaan yang dur tapi jeru, maka tugas beliau harus beralih menjadi Kilura Sapu Jagat. Maka tugas dari Kilura yang berjanggut itu sudah saatnya menjemput yang sudah dituntun untuk estafet menjaga berangkas. Tapi bukan estafet mempertahankan Selomangleng yang batunya sudah pada manglung, tapi secara bertahap bersama Kunto Wijoyondanu membuka kembali aliran suci Amartosari. Maka Kilura yang berjanggut itu akan meminta pindahnya momongannya agar mau pindah di pinggir sungai di daerah Watu Stantung atau Watu yang pada manglung. Tapi bukan untuk mikul dur dan mendem jeru, tapi ndurke sesuatu yang seharusnya memang tidur dan sudah terlalu lama di jeru. Dan sesuatu yang memang tidak boleh ada di jeru karena sangat penting bagi jalannya Hamemayu dan Cokro Manggilingan. Maka Kilura Sapu Jagat datang waktu senang dipanggil Mbah Canggut, tapi jika berterikrama sebagai Panembahan Toho, sebaiknya dipanggil Sang Hyang Locohyo. Maka semoga momongan Mbah Canggut segera sadar dan paham. Yang menjadi tugasnya dalam mengembalikan aliran Amartosari. Memang butuh waktu untuk mengerti, tapi semoga dalam keterbatasan waktu bisa segera paham. Sehingga kalau Bendu segera berakhir dan berganti zaman ujian yang benar-benar terpuji tanpa ada aturan bebendu lagi. Tapi namanya tugas dari leluhur harus dijalankan, bukan malah milih mumet terus-terusan. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya kayak lo wae alamnya. Ampun Mas. Jadi anu ya Mbak, apa namanya? Ya itu ini dongeng sih. Jadi repotnya itu sih. Karena dongeng kadang-kadang dianggap beneran sama menyanus loh, repotnya itu. Ini dongeng betul-betul dongeng gitu. Bahwa ada sesuatu yang apa disembunyikan leluhur dan Goa Selomangleng ini bisa membuka ini semua gitu, bisa membuka untuk mengerti bahwa
sejarah belum pernah ada satupun yang ditemukan gitu kan Mbak. Nggih. Satupun belum ada yang bisa ditemukan oleh sejarawan. Masalahnya kan ini sejarah dongeng Mbak. Gitu. Tapi aku udah percaya sejarah beneran karena emang ada nyambung dengan itu, jadi istilah nggak nyambung. Nah, bedanya Mangleng sama Manglung itu kayak gini Mbak ya. Kalau Mangleng itu dikatakan Gua Selo Mangleng karena dia batunya itu masih tersusun dengan betul gitu, membentuk mungkin kalau orang ngomong art of Romawi gitu kan. Kayak dalam bahasa ini apa, bahasa Kueninya begitu Mbak. Nek bahasa luar nggak tahu, bahasa Kueninya itu art of Romawi gitu. Nah, dikatakan sudah mulai manglung itu karena gara-gara orang sing ini Mbak ngebuat ini di atasnya terus mendem jero juga, mendem jero terus dur juga sing dur tapi jero gitu, sehingga mengakibatkan beberapa daerah Selo Mangleng batunya jadi pada manglung gitu karena kepukul dari atas. Karena ada beberapa yang sudah mulai jatuh gitu. Sehingga beberapa tempat di Sastrowelan mungkin akan kelihatan seperti ada retakan-retakan jalan yang berlubang dan lubangnya tuh kayak aneh aja, kayak tanpa ujung gitu. Kalau mungkin ada yang ngomong bahwa itu sesar, ya, sesar itu tidak pernah digambarkan dalam peta zaman dulu, zaman Portugis dulu udah digambarkan loh, ada petanya gitu, sungainya gede bener gitu, itulah berantas gitu kan. Jadi kalau dikatakan itu sesar itu tidak akan digambarkan dalam bentuk sungai gitu, dalam zaman dulu gitu. Jadi itu isi. Jadi pada dasarnya di daerah Selo Mangleng itu ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk masuk ke Selo Mangleng, tapi itu tidak akan gampang ditemuin karena ada beberapa kode dan sandi yang mungkin tidak gampang dicari ya Mbak. Dan itu bukan seperti gua yang masuk ke dalam tanah gitu atau masuk ke parkiran, bukan. Angel cerita Mbak. Ya pokoknya kayak yang digambarkan itu gitu. Dari tampak sisi sebelah kayak tau orang nyambung, tapi begitu masuk gitu banget dari sisi sebelahnya di kelihatan lain gitu. Ya mungkin gitu dulu Mbak untuk sementara. Semoga pada radong. Pada nggak jelas gitu. Karena yang namanya dongeng itu jangan dicari ya, ora cetho ya ora cetho gitu aja udah. Enggak dilanjut. Nggih Mas. Mas Dumun, ketika Mas Kenten bukan Mas ya, ketika keliru nih kan enggak ada satupun yang berkenan menjelaskan, bahkan beliau sendiri mendiamkan nih Mas. Sampai saatnya dibuka baru beliau cerita gitu Mas. Iya Mbak, tapi terus ini nyarinya ya nyari rono sana ke sini ternyata situ gitu kan, ke sana sini jauh ternyata mengkono gitu loh. Jadi mumetnya masing ya Mas. Terus mumet sopor ngerti Mbak, aku sih nggak mumet. Iya Mas. Sampun Mas. Ya udah Mbak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke slide nggih. Atau Mbak Vicky ada pertanyaan untuk Mas? Apa nanti gimana? Enggak ada Mbak. Nggih. Monggo kita lanjut ke slide Mbak. Oke, slide ke-31, sehingga ada zaman di mana yang tidak kecil justru dianggap sebagai kawitan. Padahal di alam raya ini semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Ayo Mbak. Padahal di alam raya ini tidak ada kawitan yang besar. Baru aja, lanjut Mbak. Sebagai Sang Hyang Toto Winanci juga punya hak mengulang jalannya zaman atau waktu.
Karena beliau yang punya waktu, jadi boleh dong ngulang. Lanjut, Mbak. Jadi, jika ada jalannya zaman yang salah, maka Sang Hyang Toto Winanci berhak mengulang di bagian yang salah. Maka kadang-kadang kemudian orang karena sudah pernah melampaui keadaan itu, kadang-kadang menganggap bahwa itu dejavu. Padahal itu keadaan yang diulang. Lanjut, Mbak. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, maka tetap terjadi. Maka kadang-kadang sepintas gitu kayak pernah ngalami. Lanjut, Mbak. Tapi diulang sehingga Titah akan merasakan seperti dejavu. Baru aja. Lanjut, Mbak. Karena seolah-olah pernah mengalami tapi tidak tahu kapan. Tapi benar-benar seperti mengenal banget. Lanjut, Mbak. Jadi dejavu terjadi karena ada garis-garis alam yang menyimpang. Dan diulang. Lanjut, Mbak. Hal ini karena Sang Hyang Toto Winanci punya sabdo jati. Oke, lanjut, Mbak. Maka kejadian tetap terjadi. Itu terjadi, tapi kondisi dibikin menjadi lebih baik. Lanjut, Mbak. Tapi diulang jadi seolah tidak terjadi. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Tapi Titah merasa terjadi. Jadi bingung karena seolah-olah baru pertama kali ke lokasi tersebut. Seolah pertama kali ke lokasi itu, tapi kayak pernah ngalami. Lanjut, Mbak. Tapi Sang Hyang Toto Winanci tetap tidak melanggar sabdo jatinya. Karena dalam sabdo jatinya beliau memang menyatakan bahwa alam harus berjalan dan harus sesuai dengan Habamayu. Dan Cokromanggilinggan tidak boleh berhenti. Lanjut, Mbak. Karena tetap terjadi, cuman dihapus dari memori semua Titah. Dan menghapusnya pun tidak sampai 100%. Ya, Mbak. Tapi dihapusnya tidak permanen. Maka kadang-kadang masih teringat. Lanjut, Mbak. Maka sedikit-sedikit masih tergambar. Dan jelas, lanjut, Mbak. Namun juga ada yang merasa tergambar jelas. Dan merasa kayak betul-betul biar gitu, terang sekali. Lanjut, Mbak. Jelas tapi tidak jelas karena samar, tapi kok ya lumayan jelas. Itu gimana nggak ngerti pokoknya kayak gitu. Lanjut, Mbak. Semua itu dialami oleh semua Titah. Cuman ada yang mengabaikan dan ada yang tidak mengabaikan. Lanjut, Mbak. Cuman ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dan ada yang mengabaikan. Lanjut, Mbak. Dan di zaman Kolobendu sangat banyak kejadian yang diulang. Cuma di bagian mananya itu tergantung dari beliau. Lanjut, Mbak. Hal ini demi kelangsungan Cokromanggilinggan. Yang penting kan sabtunya adalah Cokromanggilinggan terus berjalan dan nggak boleh dihentikan. Lanjut, Mbak. Agar Cokromanggilinggan tidak terganggu oleh yang tidak kecil dan jelek. Sehingga Cokromanggilinggan tetap berjalan. Lanjut, Mbak. Karena Habamayu untuk membuat menjadi lebih indah, bukan menjadi lebih jelek. Dan bukan untuk membuat mengerikan. Lanjut, Mbak. Sedangkan yang terjelek dan tidak kecil menghendaki musnahnya alam raya. Dan dibikin supaya alam raya seolah-olah sangat serem dan menyeramkan. Lanjut, Mbak. Karena kejelekannya Bathara Jelek dan Bathara Bibi ingin agar Cokromanggilinggan dihentikan. Beliau inginnya semua itu dihentikan dan digelar lagi dari awal. Lanjut, Mbak. Agar Sang Hyang Kawitan ngukut Jagatirlokobawana dan digelar ulang. Betul, udah jelas. Lanjut, Mbak. Karena Bathara Bibi dan Bathara Jelek sudah terlanjur menyerang Jagat Langgeng. Sehingga wujudnya tidak bisa berubah lagi. Lanjut, Mbak. Sehingga ya jeleknya akan langgeng. Karena sudah terlanjur masuk ke Jagat Langgeng dalam kondisi seperti itu. Lanjut, Mbak. Maka semua yang ada di bawah si jelek akan didasari atas ancaman. Ya, karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Aku udah mau ke pertanyaan nih, Mas. Lupa nggak ada disclaimer. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya
Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudiotejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar, tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudiotejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudiotejo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Nah, kita disclaimer dulu nih Mas G. Iya. Satu lagi. Disclaimer. Jalan-jalan. Ya ini cuma dongeng. Saya nggak percaya, bukan percaya. Pagi aku dari sana itu jalannya kayak gitu jelek banget. Salam kan. Suara orang frustasi kan. Karena ini Mbak habis kontal-kontal motornya. Jadi nggak ada jalan yang bagus kayak gitu. Tapi ngeselinnya tuh ketika di video kayak jalannya bagus-bagus aja gitu loh. Emang jelek banget ya Mas G jalannya gitu. Wah, wes kadang harus nonton. Wah. Tapi nggak kelihatan ya Mas nonton di video Mas. Ayo Mbak. Raisa mau videonya nggak bisa lah, maka kabel sama nonton. Gak mungkin gitu. Jalannya Mas, jalannya. Jalan rusaknya nggak kelihatan. Ya itu karena pas nonton. Memang tidak semua lokasi di video Mbak, karena pertama capek, yang kedua lupa, yang ketiga males gitu kan. Terus gitu flowchartnya ya Mas. Iya. Aduh. Oke Mas. 60 niki dongengnya lanjutan atau pripun Mas? Jadi ada apa namanya di Babat Kediri itu kan ada Kilora Sodong. Ya, mungkin ditulisnya Sondong. Karena kalau di Jawa itu kalau orang ngomong bal-balan itu ngomongnya itu bal-balang gitu kan. Ada Iya. tambahan apa gitu, persongoan atau apa yang ngomong dalam bahasa Embuh itu. Maka kalau Kilora Sodong kemungkinan besar orang akan ngomong Kilora Sondong gitu ya Mbak. Iya. Dan itu yang di Babat Kediri beliau yang waktu itu kerawuan dari Kilurah Toho untuk menjelaskan di mana posisi dari kerajaan Dahanapura. Seharusnya Dahanapura bukan Kediri. Nah, Kilurah Sondong ini kan apa namanya beliau yang mengerti di mana paling tidak di zaman paling muda ya, di zaman yang sangat cukup muda untuk memberikan petunjuk di mana posisi dari Selomangling berada gitu. Karena beliau yang pernah dimomong sama Kilurah Toho. Cuman Mbak, yang jadi problem adalah Kilurah Sondong ini kadang tidak mau berbicara dengan bahasa sekarang. Itu yang jadi masalah. Dan untuk menerjemahkan bahasa beliau itu angel tenan gitu loh, apalagi kalau ngomong agak cepet gitu kan. Jadi kadang-kadang bingung untuk mencari lokasi yang hanya bisa mengandalkan ketika ditunjuk arah sana ya ke sana gitu kan, tapi tidak bisa memperhitungkan jarak berapa kilometernya itu karena kalau menjelaskan dengan bahasa yang setengah ya mungkin 3/4 lebih aku nggak paham. Gitu Mbak. Gawat. Cuman ya, apa namanya, atau di style dulu deh Mbak. Ya. Itu yang video nih. Biar ceritanya terarah aja, jadi biar gak terlalu jauh. Yang bagian kedua. Dongeng Kuasa Lomangling bagian kedua oleh Agung Bimo Sudiotejo, Putra, Bali, 6 Mei 2026. Ini semua cuma dongeng. Selomangling,
Selo artinya batu, mangleng artinya melengkung tapi agak menggantung. Selo Mangleng disebut juga batu Santung. Gua Selo Mangleng adalah gua tempat Sang Hyang Lodahyo. Gua Selo Mangleng adalah gua yang sangat besar dan ada yang menjaga. Gua Selo Mangleng bukan gua yang alami, tapi gua yang dibuat oleh Ki Luradowo. Jadi gua Selo Mangleng adalah gua buatan, bukan gua alami. Gua Selo Mangleng dibuat oleh Ki Luradowo yang dulu merupakan bagian Mahapati di zaman kerajaan Dahanapura. Jadi bukan kerajaan Kediri. Pembuatan Gua Selo Mangleng dibantu oleh Ki Luradowo atau Ki Lura Tunggululung. Ki Lura Tunggululung adalah adik dari Ki Luradowo dan sangat setia kepada kakaknya. Ki Luradowo dan Ki Luradowo adalah kakak beradik yang dulu membabat hutan dan akhirnya tempat itu dijadikan kerajaan Dahanapura. Nama Dahanapura digunakan untuk menghormati Ki Luradowo yang berinisiatif membuka hutan di daerah yang sekarang bernama Bogor. Ki Luradowo dan Ki Luradowo akhirnya menjadi Pate Sri Aji Joloboyo dengan kerajaan bernama Dahanapura, bukan Kediri, dan posisinya di Bogor. Pada zaman Dahanapura, mereka berdua terlibat kesalahan, yaitu membunuh Totok Kerot, sehingga oleh Sri Aji Joloboyo diminta agar menunggu di Arjopodo di alam lelembut agar menjaga Dahanapura. Dan Ki Luradowo juga Ki Luradowo sangat sadar bahwa besok akan datang zaman Korobendu, sehingga beliau berdua bertugas menyembunyikan aliran Amartosari. Karena aliran Amartosari adalah tanggung jawab dari Sang Hyang Kawitan, sehingga aliran Amartosari tidak boleh disentuh oleh pihak Soekarto yang menguasai peradaban Korobendu. Dan tanggung jawab atas aliran Amartosari diberikan langsung oleh Sang Hyang Wening. Dan karena Sang Hyang Wening terus membimbing, maka akan selalu ada cahaya di sekitar Ki Luradowo. Karena kalau datang selalu dihiasi cahaya dari Sang Hyang Wening, maka beliau disebut Sang Hyang Lodahyo. Namun pihak yang tidak suka dengan beliau menyebut beliau sebagai Buto Lodahyo. Namun jelas tidak ada Buto yang bercahaya dari Sang Hyang Wening. Juga tidak ada Buto yang membunuh Buto yang namanya Totok Kerot. Jadi jelas Sang Hyang Lodahyo bukan Buto. Dan waktu terus berjalan sehingga akan ada saatnya Sang Hyang Lodahyo harus mundur dalam menjaga Gua Selo Mangleng. Karena semua yang ada di masa lalu harus menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Jadi sudah saatnya yang tua diganti oleh yang muda. Itu berarti tanggung jawab Sokro Manggilungan juga harus berganti sesuai aturan waktu. Maka jika sudah dirasa tepat waktunya, tanggung jawab atas Gua Selo Mangleng harus diserahkan kepada yang sudah beliau tunjuk. Maka tanda salah terima juga harus disertai pertanda alam atas pemberian tanggung jawab tersebut. Dan tanggung jawab itu bukan mempertahankan Gua Selo Mangleng, tapi membuka Gua Selo Mangleng. Karena pertanda dari alam memang sudah ada, dengan munculnya yang tinggi tapi juga dalam di sastra ulang. Sehingga Gua Selo Mangleng bukan saatnya lagi menjadi tempat mikul dhuwur mendem jilu, tapi kembali menjadi tempat di mana anugerah dari Sang Hyang Tirtawisesa kembali datang ke Arjopodo. Itu artinya batas kembalinya Sungai Brantas sebagai aliran Amartosari sudah dekat saatnya. Dan Ki Luradowo akan memberi petunjuk dari waktu ke waktu sampai waktu serah terima benar-benar tiba. Sehingga kembalinya aliran suci Amartosari yang bernama Sungai Brantas benar-benar bisa kembali dengan cara yang sangat indah dan elegan. Maka yang dhuwur dan jero benar-benar akan dituruti akan menjadi jero. Setelah selama ini dituruti dhuwurnya saja, jadi giliran jeronya yang dituruti. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya kayak lolai alamnya. Ampun Mas. Monggo dongengnya. Ya itu Mbak, apa namanya, Ki Luradowo itu kan dia ada di zamannya Sri Joyoboyo. Di dalam buku sejarah, Sri Joyoboyo dikatakan lebih muda daripada Prabu Erlangga. Padahal kebalik jauh. Jauh lebih tua dari Sri Joyoboyo daripada Prabu Erlangga. Yang pertama itu ya, dan pembangunan sastra ulang dan penutupan Brantas menjadi Selo Mangleng itu dilakukan sepenuhnya oleh Ki Luradowo dan pasukan lelembut yang dia punya. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa kayak lelembut kan nggak bisa nyentuh dan sebagainya, enggak, justru malah bisa bangun sesuatu yang tidak terduga seperti itu gitu, dan sangat besar. 34 km lebarnya aja bisa di ini, dan sepanjang mungkin lebih, kalau hanya 300 kilo sih Mbak panjang utara selatan, tapi lebarnya 34 kilo ya. Berarti tembusnya ada yang masing-masing ke tepi laut nih Mas? Iya. Iya. Ya tapi itu Mbak,
dongeng. Aku juga nggak tahu itu kan karena aku belum mengerti. Jadi ini harusnya tugasnya yang mengerti, bukan tugasnya yang nggak mengerti, bukan yang tidak tahu kan, bukan tahu gitu kan. Apa namanya? eh Sebenarnya paling gampang memang pelacakan itu dari tempat apa mata airnya Kilura Sodong, Mbak. Nah, kalau di situ bisa bertemu beliau, maka bisa ditanya gitu, dan pertama bisa melihat, yang kedua ngerti bahasanya gitu kan. Kayak kalau orang ngomong kenal Kilura Sodong tapi ngomongin pakai bahasa Indonesia, orang mungkin berarti tidak kenal. Atau ngomongin pakai bahasa yang sekarang itu nggak mungkin, berarti pasti nggak kenal itu. Eranya kapan itu Kilura Sodong, Mas? Kenapa? Eranya beliau niku era zaman apa, Mas? Yang zamannya beliau niku Kilura Sodong. Orang nanti ada di cerita Babat Kediri sih itu beliau. Tapi aku belum baca Babat Kediri, tapi beliau yang ditulis di Babat Kediri kan. Iya. Kemungkinan sih ya di era-era Mataram gitu, makanya ya tempatnya beliau di Jawa Barat. Gitu kan. Karena beliau di era Mataram. Dan di mana jejak Mataram ada di situ gitu kan. Jejaknya dekat-dekat di tempatnya Kilura Sodong gitu. Makanya ada daerah yang ada kelapa yang hanya tunggal gitu kan, yang berbuah hanya satu seumur-umur gitu. Itu dekat sih sama tempatnya Kilura Sodong, dan tempat beliau kerawan Kilurah Doho di mana dan sebagainya itu bisa ditanyakan, dan kemudian dari situ bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut bahwa sebenarnya Selo Mangling di mana gitu. Jadi dan setelah Selo Mangling di mana berarti kan ya bukan hanya itu ya, kalau pengen mengetahui pamoksanya beliau dan sebagai pamoksanya Sri Joyoboyo dan sebagainya, berarti nggak akan jauh dari Dahanapuranya kan, nggak mungkin jauh banget sampai ke wetan sana gitu. Dan masalahnya itu sekarang adalah aku tuh disuruh mencari yang kira-kira ini Mbak bisa mencari tempat itu. Suruh mencari ya, siapa yang bisa mencari tempat itu gitu lah kan, aku aja nggak tahu, suruh nyari gitu kan. Kalau sudah maling ketemu itu nanti akan ada tembusan ke arah Bendung Banyu Biru dan sebagainya sih Mbak. Karena tembusan lewat ke sana, dan ya, untuk di beberapa titik itu memang bisa dipakai untuk masuk ke peradaban yang nggak dimengerti oleh peradaban kita zaman sekarang gitu. Tapi cepat saya Mbak ya dongeng soalnya Mbak. Berarti niku kayak tembus ke terowongan yang ada di keraton dekat Sastrowulan ya, Mas ya? Iya. Ya makanya kan waktu itu ada yang ngomong sana ada awan pelangi ya. Memang iya, karena beliau sudah waktu itu kan mengumumkan bahwa beliau mau pensiun gitu. Mau pensiun, mau pasrah kepada terah yang ada di bawahnya gitu kan. Tapi di bawahnya tuh di mana dan siapa nggak tahu gitu. Cuman masalahnya kan ya kalau melihat dari posisi pelangi emang nggak jauh sih dari posisinya, dan tempatnya Kilura Sodong itu kerawan sama Kilurah Doho waktu itu gitu loh, sehingga dia bisa bercerita tentang Dahanapura waktu itu gitu kan. Tapi ya itu Mbak, dongeng Mbak, itu masalahnya. Itu mau cerita terlalu banyak atau gimana gitu, jadi mungkin segitu dulu aja Mbak, daripada nanti nggak bikin orang pada bingung dikira beneran, padahal lagi cuma cerita gitu, cuma dongeng gitu kan Mbak. Iya, Mas. Ya gitu dulu aja Mbak. Iya, Mas.
Kalau gitu, monggo Mbak Vicky. Sesi Mbak Vicky yang sekarang di 60. Oke. Aku ada 5 pertanyaan, Mas. Karena Mas Sugeng tadi ngomongin tentang dhuwur sama jeruk itu, pertanyaan masih nyambung sama yang tadi. Apakah yang dhuwur tapi jeruk itu penyebab adanya lagu Prengerketek zamannya Mas Agung? Kan pas zaman dulu aku nggak tahu ya. Nah iyalah Mbak, karena itu kan untuk pertandanya bahwa ketika terjadi reketek itu, ketika si Manglengnya jadi manglung kan Mbak, gara-gara kena desakan dari atasnya gitu. Gak ada reketek pasti setelah itu. Oke. Terus Mas, sebenarnya apa bedanya antara selo mangleng dan selo manglung? Kalau Sela Mangleng itu masih tertata bagus Mbak, bentuknya masih kayak ini yang gini tadi ya. Itu masih bagus. Kalau manglung kan sudah ada yang begini, ada yang orang ada yang ketemu karena ada pukulan dari atas. Mas, aku tuh kan nggak tahu ya. Apa kalau ada satu wilayah yang disebut Selo Mangleng di daerah Jawa Timur? Itu emang iya ada. Ceritanya begitu, tapi kalau ditanyakan orang-orang sana pada bingung Sela Mangleng di mana gitu Ya, di sana. soalnya kayaknya aku nggak pernah dengar gitu, maksudnya itu kan tetangga kabupaten ya, jadi kayaknya harusnya aku tahu gitu loh Mas, aku rasanya gitu, tapi kok kayaknya asing gitu. Jadi aku baru tahu kalau katanya ada Sela Mangleng di sana, tapi kalau harusnya warga sana kan ini ya, maksudnya nggak aneh gitu Mas dengan statement ini gitu kan. Tapi kok kayaknya nggak kenal gitu kan, berarti ini dapat dari mana nih cerita gitu kan? Kok ada di sana? Terus kalau di sana di sebelah mana gitu? Tapi kan kalau ada di dongeng itu kan di Brantas itu kan Mas? Iya, di atas itu. Makanya kan perjanjian 500 tahun itu kan selain yang itu, selain masalah Tumdan Demit juga masalah kembalinya Berantas, so Mbak. Kembalinya Berantas dan itu makanya karena waktu itu ana sing ra seneng beliau jonekke buta kan, dikatakan buta locoyo gitu. Makanya tempat Sela Manglengnya juga dikatakan tempatnya buta tok gitu. Buta tok Tapi atau lucu juga ya Mas kalau misal daerah lain ngomong kalau punya Selo Mangleng, sedangkan sungai yang mereka punya aja terbuka, jadi kan buat apa ada Selo Mangleng, ya kan? iya, Kan nggak ada yang harus ditutupi, ya kan? kan Jadi bukan nggak itu mungkin Mbak. ada. Sela Manglengnya aja gimana mereka juga nggak paham. Iya, Mereka cuma ngerti ada gunung namanya Gunung Butoto atau Dubik Soto gitu. Ya di situ letaknya Gua Sela Mangleng, tapi sebelah mana nggak tahu. Dan kalau aku pernah tak cari itu, ya kok bukan itu. Tidak ada petunjuk bahwa itu Sela Mangleng itu enggak. Tapi yang ngerti kan Kilura Sodong. Nah, Kilura Sodongnya ada di daerah dekat Kelapa yang tunggal itu, Mbak. oke Mas, sebelum Mas Agung menceritakan lebih jauh, dan nanti nyaplok pertanyaanku selanjutnya, aku tanyain dulu aja. Goa Selo Mangleng itu tuh dibuat dari batu apa? Kok bisa bertahan sangat lama, bahkan sebentar, itu sebentar apa selama ya? Selama yang perjanjian ini Mas. Setauku batunya warna putih, Mbak. Itu kemungkinan marmer ya, setauku ya. Itu bukan batu bata, Mbak. Karena itu dan itu ditata dengan bagus dan ada cerita yang digambarkan di situ juga, dia ada reliefnya juga. Jadi bukan hanya asal susun gitu orang. Jadi bukan alami, jelas kelihatan dari pengaturan batunya sama reliefnya itu yang menunjukkan bahwa itu tidak ini ya. Tapi aku belum pernah ke sana loh Mbak ya. Iya nggak apa, aku kan juga cuman tanya aja Mas. Mau udah ke sana, mau belum ke sana, bebas. Terus Mas, apakah ada cara dari atas Selo Mangleng untuk melihat kalau Selo sudah manglung? Ada Mbak. Ada CCTV atau gimana tuh Mas sistemnya? Retakan jalan bisa dilihat dari itu. Terus
retakan kaca dari Kertonegoro. Terus yang ketiga eh, jalan jadi gemah rusak. Terus kemudian lubang-lubang dan ada lubang yang kedalamannya jadi tidak wajar gitu. Terus munculnya beberapa air sangat bersih. Jadi bukan air asin loh ya. Kalau dikatakan intrusi air laut yang masuk ke Sastrawulan jelas enggak. Jadi airnya air tawar yang sangat bersih dan itu muncul di Mbak, bisnya cowok, di dasar bisnya cowok, terutama yang 2 ke bawah. Gitu. Dan mungkin di beberapa bangunan, terutama bangunan yang kayak gini Mbak, nah yang kayak gini itu pasti akhir-akhir ini jadi sering ada perawatan lantai ini, terutama lantai di bagian dasar itu. Pasti retakannya mulai ada itu, terutama di bisnya cowok itu. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa ciri-cirinya kelihatan kok di permukaan gitu loh Mbak. Oh, itu kan berarti apa? Kalau misalnya kayak gitu berarti mantaunya gimana Mas? Berdasarkan laporan atau gimana Tusan kalau kayak gitu beliaunya? Bisa. Oh, kalau yang di Silomangleng kan kelihatan Mbak, batunya jadi susunan batunya jadi kayak gitu. Kalau yang di atas kan kelihatan dari ininya toh, pola jalan di atasnya dan sebagainya itu kelihatan tuh Mbak. Mm-mm. Tapi kan itu eh, luas ya Mas, sebenarnya luas dan panjang banget kan areanya. Nah, itu gimana untuk memantau seberapa posisi yang udah pada manglung, terus seberapa yang aman kayak itu? Yang paling parah Sastrawulan Mbak pasti. Karena di situ Hmm. banyak yang dhuwur tapi jero. Mm-mm. Nah, terus kalau misal di daerah Sastrawulan kebanyakan yang kayak gitu, terus di tempat lain yang sebenarnya juga satu garis nggak terlalu seperti itu, apakah berarti apa namanya? Kalau ada yang harus dipendem, ya itu kan pendem jeruk itu dur kan ya tadi konteksnya ya. Nah, itu apakah akan beda Mas? Kependemnya sama mikule Mas? Atau gimana tuh? Serentak enggak? Kan semua itu kan dimulai dari titik terberat ya Mbak. Hmm. Titik terberat. Nah, titik terberat itu kalau manglungnya pasti paling gede tuh Mbak. Hmm. Sehingga di situ dapat dikatakan bisa dijadikan wiwitan kan Mbak. Hmm. Ya, kalau tempatnya ringan-ringan dan tidak ada beban berat ya berarti daerah sananya tetap akan kelihatan bagus-bagus aja gitu, tidak ada celah manglung gitu. Tapi karena pengaruh dari Sastrawulan paling tidak tuh lornya utaranya ya itu pasti akan kelihatan kalau sudah mulai ada retakan dan ada daerah-daerah yang kemudian lubangnya cukup dalam gitu loh kalau dilihat, walaupun retakannya mungkin kecil. Kalau yang mengarah ke selatan Mas kan nggak terlalu banyak yang ini yang tinggi. Tapi kalau yang mengarah ke selatan itu kalau dikatakan tidak ada yang tinggi karena terlalu dekat dengan Sastrawulannya Mbak. Di Sastrawulannya sendiri kan bangunan gede-gede Mbak. Nggak, tapi kan itu kan membentang dari selatan ke utara kan Mas. Misalnya seluas itu, sepanjang itu juga kan. Iya. Tapi kan kalau misal dibandingin kan sebenarnya apa yang tinggi-tinggi itu kan musat di satu titik kan sebenarnya. Nah, terus untuk yang nggak musat itu, yang misalnya yang nggak banyak yang tinggi-tinggi itu gimana? Apakah nanti dia ketika yang banyak tingginya ini itu akan kependem itu dia juga akan ikutan kependem gitu atau gimana gitu? Kira-kira tuh apakah akan ada beda waktu atau beda jarak atau mungkin nanti kebuka cuma separuh dulu atau gimana gitu Mas? Sesuai urutan Mbak. Jadi orang bakal bareng brol gitu orang, tapi ikise gitu loh Mbak.
Tapi yang penting satu garis itu yang dulu pernah ada di peta harus terbuka lagi gitu. Memakan waktu berapa lama tuh Mas? Wah itu aku nggak tahu Mbak. Nah, aku nggak makan waktu ya. Makananku bakso Mbak. Oke. Di Obat Kediri itu kan dekat Selo Mangleng ada Kapucangan tempat Keputren Maharatu Kili Suci. Nah, sedekat apa Kapucangan dan Selo Mangleng, Mas? Kapucangan dekat salah satu gerbang dari Selomangkleng Mbak. Tempatnya Dewi Kili Suci, makanya karena Dewi Kili Suci itu bukan cowok, maka dikatakan gunung bukan cowok Mbak. Udah, kita aja penjelasannya. Iya. Oke, cukup Iya. jelas ya. Oke, Mbak Amin dari aku udah. Thank you, Mas. Monggo Mas, dongengnya lagi Mas. Kalau enggak kita lanjut aja ke slide. Monggo. Iya. Karena jawaban yang terakhir tadi sangat jelas, Mbak. Kalau dipanjang-panjangin nanti malah blunder nanti Mas, enggak malah tambah nggak jelas. Oke, kita kembali ke slide 61. Terutama ancaman atas api karena Bathara jelek punya trauma dengan Aji Kumbolo Geninya Sang Hyang Bathara Bromo. Ayo aja Mbak. 62, maka mengancam mengakhiri kalau bendu juga dengan sesuatu yang menyala. Ya makanya ada banyak cerita menyala bangku gitu kan. Lanjut Mbak. Karena Bathara jelek beranggapan bahwa semua akan hancur pada waktunya. Tapi ternyata enggak begitu. Lanjut Mbak. Dan waktu itu adalah waktu ketika yang tidak kecil mulai tidak diizinkan lagi menguasai jagat gede. Artinya ada batas waktu ya untuk kalau bendu. Lanjut Mbak. Dan bagi Tita yang menjadi korban keganasan Bathara jelek di zaman Kolbendu akan diberikan kehidupan yang lebih baik di zaman berikutnya. Karena Gusti itu adil, jadi tetap akan ada pengulangan keadaan dengan kondisi yang lain. Lanjut Mbak. Maka para Dangyang akan mencegah sebisa mungkin agar para Tita yang jadi korban Bathara jelek untuk tidak ke Gunung Kencang. Karena supaya nanti gampang untuk ditarik balik untuk diturunkan kembali. Lanjut Mbak. Juga dibuat bingsi jagat langgeng. Lanjut aja Mbak. Agar tidak ke jagat langgeng dulu, agar bisa menikmati indahnya jagat gede dulu. Dan yang paling penting ngerti Hamayu dulu, sehingga nanti supaya ketika di Jagat Langgeng ngerti bagaimana Hamayu yang sebenarnya. Lanjut Mbak. Juga agar bisa merasakan tanggung jawab Hamayu dulu. Lanjut aja Mbak. Ini tumben ya Mas, kayaknya slide-nya banyak banget yang jelas gitu loh. Dibanding biasanya kan butuh banget penjelasan gitu. Ini tuh kata-katanya sangat mudah dipahami sih untuk aku ya, nggak tahu ya orang lain. Jadi tanggung jawab bukan tanggung menjawab ataupun menjawab tanggung. Kalau tanggung menjawab tuh bagianku, kalau menjawab tanggung bagianmu Mbak. Aku tidak aku balas sih, lebih kayak nanti tiba-tiba aku blok gitu aja. Karena kalau tanggung menjawab pasti akan membingungkan pada akhirnya. Nah itu aku. Lanjut Mbak. Dan sesuatu yang tidak jelas itu pasti tidak ada pertanggungjawabannya. Yang ada pertanggung menjawabnya. Menjadi tanggung jawabannya gitu. Lanjut Mbak. Lagian sesuatu yang tidak jelas tuh mau dipertanggungjawabkan ke siapa ya kan Mas? Orang nggak jelas. Biasanya nggak jelas. Karena semua yang benar itu pasti jelas pertanggungjawabannya. Karena yang jelas ya jelas, yang nggak jelas ya nggak jelas. Lanjut Mbak. Maka tanggung jawab itu bukan menjawab tanggung. Karena kalau menjawab tanggung itu adalah aku. Kok ya Mbak ya menjawab tanggung? Aku kan tanggung menjawab ya. Aku read block terus. Oke, apalagi dengan alasan naikkan kelas. Karena yang namanya Sang Hyang Kotowinanci itu sudah ngerti segalanya, tidak perlu mengadakan uji, tes dan sebagainya. Lanjut Mbak. Ya, kan dia nggak butuh standar ini ya nasional ya Mas. Nggak perlu SNI dia.
Ya, karena Sang Hyang Toto Winanci tidak akan mengadakan tes kenaikan kelas. Nah, kalau diadakan tes harus ada pelajarannya dulu, ya. Ono. Lanjut, Mbak. Kan kayak enak banget tiba-tiba ujian gitu kan. Orang nggak pernah ngajar ya kan Mas. Materi nggak pernah dikasih, tiba-tiba ujian. Itu prank namanya. Juga tidak akan ada ketidakjelasan karena sabdo jati itu sabdo yang jelas. Jadi bukan perlambang dan bukan sasmito atau apa namanya itu sanepan, betul-betul jelas. Lanjut, Mbak. Maka batasnya zaman Kolobundu pasti sudah direncanakan oleh para Sang Hyang Toto Winanci. Dan itu tidak akan bisa ditolak. Lanjut, Mbak. Dan Sang Hyang Toto Winanci pasti merencanakan dengan sangat detail. Jadi perencanaannya dari jauh, mulai dari nanti bahasanya digunakan apa, terus kemudian alat-alatnya apa, terus bukti-buktinya apa, itu sudah direncanakan dari jauh hari. Lanjut, Mbak. Sehingga juga ada kejelasan akan kemunculan tanda-tanda batas. Dan tanda-tanda batas ini kalau diterjemahkan dengan sanepan ya nggak bisa, karena itu betulan benar-benar bukan sanepan. Lanjut, Mbak. Karena di semua batas harus ada tanda-tandanya. Dan masalahnya itu kan kalau sanepan itu bisa diterjemahkan dalam berbagai hal, dan sabdo jati tidak seperti itu. Sabdo jati itu satu kali itu dikatakan ya sudah itu artinya itu gitu. Lanjut, Mbak. Dalam bahasa kawitan, batas juga berarti rangkah. Ya makanya kan waktu pas di Gunung Indrakila ada daerah sama Sang Hyang Rangkah toh, Mbak. Ya, pos 5 ya Mas ya? Ya. Maka rangkah dari para hyang akan disebut Sang Hyang Rangkah. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Jadi meskipun hanya sebatas batasnya zaman akan ditandai. Ditandai itu bukan hanya ditandai aja, tapi di titik itu memang benar-benar akan dilakukan sesuatu. Lanjut, Mbak. Dan penandanya juga sesuatu yang hidup. Karena dalam Hamayu memang semuanya harus hidup. Ya, Mbak. Jadi penandanya bukan sesuatu benda mati, tapi sesuatu yang hidup. Makanya si penanda tersebut juga ada dalam tataran yang benar-benar hidup. Lanjut, Mbak. Karena benda mati bisa dimanipulasi. Ya, kalau yang hidup kan bisa ditanya. Lanjut, Mbak. Ya, kecuali lagi nggak mau jawab, Mas. 88. Dan sesuatu yang hidup bisa mengakhiri manipulasi. Jadi menghindari manipulasi. Karena akan bisa ngomong dan bisa menjelaskan. Jadi bukan seperti batu yang ditulis, tapi kemudian bisa diterjemahkan macam-macam karena tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini harus ada yang bisa menjelaskan. Lanjut, Mbak. Iya, karena batu nanti mau batu dari mana bisa. Selamat malam, salam menyan, salam mojo percoyo, menyanar semuanya. Ini IG Live lanjutan episode 313 dengan judul Wates. Tadi terputus tiba-tiba. Ini kita coba undang Mas dan Mbak Vicky. Nah, udah masuk. Halo Mas. Mm-mm. Di sini aja pakai. Oh ya, nomor yang itu. Mbak Vicky, kita pakai WA ya Mbak Vicky. Tutup dulu. Oke, Mas. Halo Mas. Bisa lagi ya? Bisa Mas. Oke. Oke Mbak.
nggak ada gejala apapun mas kalau di Kitang ya mas. Iya, Ya, atau langsung hilang mati. Iya, langsung mapet. Halo mbak. Halo Mbak. Oke. Tapi bisa keaputan Mbak, aman kan? Bisa Aman, udah sih, kejar. aman Mbak, di tempatku jelas. Aku udah bayangin kalau harus ngulangin lagi. Enggak lah, lanjut aja. Yang tadi kan Iya. cek upload udah. Iya, nggak misalnya kalau misal tadi nggak bisa keupload gitu kan, lumayan. Oke. Ini tadi kita Slide langsung berapa lanjut dulu. Apa mau ngobrol dulu? Lanjut aja Mbak. Slide Oke. berapa tadi Mbak? Setelah 88 mbak. Oke, bentar Mbak. Chat Mbak Omin mana ya? Oke. Slide ke 80. 8. Bentar. 88. Dan sesuatu yang hidup bisa menghindari manipulasi. Kayaknya udah deh itu. Lanjut Mbak. Atau bisa menyingkir dulu saat akan dimanipulasi. Nah itu yang paling penting, bisa menyingkir dulu saat akan dimanipulasi. Lanjut Mbak. Jadi sang yang rangkah akan terlihat di ukir indra gila. Karena memang ada tempatnya di Gunung Indragila sih. Ya karena udah 90 aku disclaimer dulu. Cuma ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Sejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Bu Oming. Oke mbak. Mas, ini pun 90. Dongengnya napi mas. Udah, 90. udah Mbak, karena bosenin nanti. Karena kan aku belum punya peraga, alat peraga itu tuh Mbak. Depo itu jadi ya udah mending sekarang nggak cerita dulu ya. Saya nggak orang nyambung dengan keadaannya nari. Keadaan nari. Kalau Kenten mas, yang kita membahas Gua Selo Mangleng niki mas, pintu masuknya niku di mana nih mas ya? Lah kan tahu Mbak, kan aku nggak tahu. Ya paling tidak ada berapa gitu mas, pintu masuknya mas? Oke, menang hitungnya kok tahu aja enggak gitu. Kalau yang tembus ke ini aja tahu, masa pintu yang lain nggak tahu mas? Nih Mbak, yang ada martabak bukan tahu Mbak. Nggak bisa. Iya, oke. Atau gini deh, di barat apa di timur mas? Kenten barat berantas apa timur berantas? Gimana aku ngerti ya Mbak? Barat sebelah mana, timur sebelah mana? Aku nggak tahu. Tapi masalahnya ini adanya martabak Mbak, bukan tahu. Kalau ada tahu bulat lah mungkin aku makan tahu. Tapi tahu bulatnya kok malah nongkrong di depan gang itu gimana ya mas? Ada yang aneh di sini mas. Gak berhasil kita dapat jawaban Mbak Ju. Tapi paling enggak gini mas, material untuk membangun Gua Selo Mangleng itu mas, sama nggak yang dipakai untuk material yang untuk membangun Banyu Biru atau Bendung Sibiru gitu mas? Kalau itu sama Mbak, kalau materialnya sama dan material yang sama juga yang dipakai untuk membangun Menara Babelan Susundoro sama. Jenisnya sama. Menara Katanya. Babelannya di mana mas? Apa Mbak? Menara Babelannya di mana mas? Di sana Mbak. Di mana ya? Kalau dari tempatku ke timur sih, dari tempatnya Mbak Oming ke barat berarti.
gitu. Kejauhan Mas. Oh, udah dapetnya Mas Dodi ke utara loh, gini Mbak. Angel kan gula ini. Angel Mas. Jawabannya yang angel. Bisa dari utara ke selatan itu. Tapi Mas, kalau yang dibilang sama dongeng sebelah niku, Gua Selo Mangleng itu kalau itu kan yang di sebelah ya. Om mau nanya yang di versi ARC Mas. Ada hubungannya nggak Mas sama dengan Gua Kendali Sodo Mas? Dekat Mbak. Dekat. Dengan Kendali Sodo dekat. Dekat itu maksudnya kalau kita ngelihat dari Jupiter ya Mbak. Oh, beneran deket kan dari Jupiter tuh kelihatannya kayak nggak gesek gitu loh. Atau dilihat dari bulan wes nggak usah jauh-jauh. Jadi penasaran, dekat niki, dekat jaraknya atau dekat hubungannya Mas? Dekat hubungannya sama jaraknya Mbak. Tapi paling tidak gini Mas, maksudnya kan kalau yang di versi dongeng yang sekarang sama di versi dongengnya ARC, Goa Selo Manglengnya ARC ini ku gelap apa terang Mas? Kan ada Sang Hyang Locahya di situ Mbak, ya terang. Tapi kalau Sang Hyang Locahya pergi ya mungkin nggak gelap. Kira-kira kalau beliau pensiun, beliau kemana ya Mas? Kan beliau jadi Kilurah Sapu Jagat Mbak, karena sudah saatnya ngersi godong gitu kan katanya beliau. Iya, berarti ke yang ngersi godong. Kalau di sana itu ya Mas ya? Aku kurang tahu Mbak, pokoknya yang jelas beliau cuma ngendiko gitu bahwa sudah hampir waktunya beliau pensiun dan jaga Gua Selo Mangleng gitu kan. Oke Mas. Itu kan eranya Panembahan Doho, itu kan eranya Dahana Purong ya. Tapi Kenten Mas, apakah Gunung Kelut yang dulu suaranya menggelegar salaka atau salah karena kehilangan sepertiga lebih puncaknya niku untuk nutupi Dahana Puro niku Mas, hubungannya dengan Goa Selo Mangleng mungkin gimana Mas ya? Kan kalau kelotnya kan dijaga DE toh Mbak, situ kira atau gulung-gulungnya di situ kan. Nggih. Jadi pasti ada tempat khusus untuk menuju ke Selo Mangleng dari Kelut. Tapi Kelutnya itu Kelut versi ARC loh ya, bukan Kelut versi geologi ya. Bukan. Wah, nggak dapat jawaban sih. Bener-bener ya dongengnya nih. Bener-bener aku juga lagi punya martabak soalnya Mbak, bukan tahu. Oke Mas. Oke deh, sementara niku aja dulu pertanyaan Oming Mas. Monggo kita lanjut ke slide apa sih? Nanti Mbak Jo, enggak? Bagi 100 katanya, 100 aku katanya. Iya. Iya Mas. Monggo Mbak Vicky. Oke, bentar Mbak. Bentar. (91) Maka ada nama Sang Hyang Rangka di Bukit Indragila. Cuman orang nggak ngeh gitu kayaknya Sang Hyang Rangka itu apa ya. Lanjut Mbak. Dan Sang Hyang Rangka itu ada di tataran Sang Hyang Totowinanci yang turun. Nah itu dia siapa? Itu aku juga belum tahu. Lanjut Mbak. Maka tidak bisa dirubah oleh yang berada di tataran bawahnya. Karena ada satu jati yang mengendalikan itu. Lanjut Mbak.
Sang Hyang Rangka yang memegang jalannya waktu di Arcapada. Oke, lanjut aja Mbak. Beliau adalah Sang Hyang Bathari Maharani. Udah jelas, lanjut Mbak. Jadi bukan Batara. Jadi Bathari bukan Batara. Jadi sosoknya perempuan ya, bukan laki-laki. Lanjut Mbak. Karena keberadaan Bathari lebih dulu daripada keberadaan Batara. Udah jelas, lanjut Mbak. Dan Sang Hyang Bathari Maharani menjadi Sang Hyang Rangkah karena beliau bertanggung jawab atas perputaran waktu di Arcapada. Dan beliau juga punya hak untuk mengembalikan waktu di Arcapada. Lanjut Mbak. Beliau menjalankan perputaran waktu di Arcapada dibantu oleh Sang Hyang Bathari Kanestren, Sang Hyang Bathara Antigo, dan Sang Hyang Bathara Ismoyo. Itu gengnya beliau. Lanjut Mbak. Dan beliau juga ada dalam pengawasan para Sang Hyang Totowinanci di atasnya. Karena supaya beliau juga supaya tidak salah langkah. Karena udah 100, Mbak Jo, gimana? Iya. Mas. Belum pas, kameranya belum pas. Nggak apa-apa, kamu sengaja. Mas, Bukan, aneh. ini Mas. Aneh tahu. Yuk. Nah, minggu lalu kan Mas Andiko kalau Selo Mangleng itu kan ada tidak di atas gitu kan. Nah, posisi bukan posisi sih. Selo Mangleng ini apa punya sekat Mas untuk memisahkan letak aliran Amartosari dan posisi yang tidak terkena Amartosari Mas? Bukan sekat sih Mbak. Di aliran Amartosarinya sih ngalir gitu. Tapi kalau masuk tuh cuman kerasa adem aja Mbak. Tapi masuk di lokasi itu. Tapi bukan berarti kita kelelep di situ, enggak. Oh, Kayak masuk ke satu tempat yang jadi lebih dingin gitu. Begitu masuk ke Amartosarinya kalau dari Selo Mangleng. Kalau dari Sastra Wulan ya kelelep. Gitu Mbak. oh. Kayak wahana kehidupan itu ya. Itu enggak. Ya emang dongeng ini susah bayangin gitu. Jadi bayangin nggak usah bayangin. Enggak. Ya kan ini Mas, kan dongeng itu membawa imajinasi orang kan Mas. Dan itu kan, jadi itu yang saya lakukan Mas. Jadi imajinasikan Mbak. Kan kalau kepintas kan seolah-olah ya enggak berusaha diam aku lagi berusaha. Jadi kalau sepintas dari yang Mas jelaskan itu kan seolah-olah bersebelahan antara aliran Amartosari dengan kuasa Selo Manglengnya, tapi tidak begitu kan, karena awal kita masuknya dari mana itu yang memberi pengaruh kita kelelep apa enggak kan gitu ya Mas. Sebetulnya sama, rutenya sama gitu, posisinya sama sebetulnya gitu, bukan? Ini Mbak, Selo Mangleng itu kalau dipakai untuk masuk itu berarti kita kalau orang dari luar mungkin dianggap kelelep gitu Mbak. Oh. Tapi nggak kelelep karena di situ itu kerajaan gede. Kerajaan tempatnya Kilurah Sang Hyang Locahya di situ gitu. Jadi nggak kelelep. Tapi cuma kerasa lebih dingin. Tapi ngambil air gini doang. Gitu ya. Banget. Basah. Tapi kalau nggak pengen ngambil nggak basah badan Mbak. Oh ya. Wow, Ya, wah. itu kayaknya yang dipakai sama teknologi tenda zaman sekarang ya Mas. Kalau diginiin tendanya netes airnya gitu Mas. Wah, keren. Udah, itu Ya. Loh, berarti pintunya Selo Mangleng, Gua Selo Mangleng ini deket sama yang pelangi kemarin dong Mas? Iya ada banyak Mbak. Salah satunya itu gitu. Dan pas ada
pemberitahuan bahwa beliau mau pensiun itu Pak, itu munculnya si Pelani gitu kan. Berarti salah satu pintunya ada di sana gitu kan Mas? Nggak tahu Mbak. Saya kayaknya martabak Mbak di sini, itu bukan tahu Mbak. Tadi udah. Enggak, ada 3 tipe. Di situ ada 3 tipe. Terus satu dari kan Mas ada nanti. Ya udah, ya kurang lebih tahu dah. Gitu. Anggap aja kan dongeng. Iya. Makin nggak jelas, jadi biar makin dongeng kan gitu. Niki Mas, Ki Luradoko atau Ki Tunggul Wulung niku hanya menjaga Gunung Kelut atau juga salah tadi itu, atau juga menjaga bagian barat dari Gua Selomangleng, Mas? Ya, tugas beliau itu memang menjaga bagian barat dari Selomangleng. Tadi Omi nggak dijawab. Ya. Jadi yang enggak, tadi mumetnya tuh nggak mumet banget. Oh, iya. Kayaknya dekat-dekat aja saya. Iya. Dia Mas. Udah sih kayaknya gitu aja. Nggak mumet sebenarnya. Nggak mumet. Dia Mas, ampun Mas. Biar segera bisa istirahat Masnya. Oke. Udah, matur nuwun Mas. Mbak lanjut Mbak 101. Oke, 101. Maka Sang Hyang Bathari Maharani tidak akan pernah salah. Ya makanya jaga pernyataan saya nggak pernah salah itu kan sebenarnya beliau itu yang nggak pernah salah. Lanjut Mbak. Karena beliau selalu mengacu kepada aturan dari Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening. Ya karena beliau ngerti bagaimana jagat gumelar. Lanjut Mbak. Karena bisa dilihat bahwa semua wujud yang masih menggunakan wujud Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening tidak akan ada yang membuat jengkel. Karena wujud seperti itu adalah wujud yang kalau dalam bahasa aku ngangeni gitu loh. Lanjut Mbak. 104. Semua yang masih menggunakan wujud Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening pasti dipenuhi sifat yang ceria, tertawa, dan tidak akan pernah menyakiti. Karena sebesar apapun pukulan yang wujud beliau berikan, pasti justru akan senang menerimanya. Maka kalau ada bayi sampai anak balita mukul, pasti yang dipukul malah bangga. Ya anehnya begitu sih. Jadi kalau bukan hanya itu sih, dikencingin pun malah bangga. Lanjut Mbak. 105 terakhir. Rawuhipun Sang Hyang rangkah kang wewujutanipun saking Sang Hyang Bathari Maharani menika arsa nandhani purnanipun kala bendu saha badhe miwiti tumurunipun kamulyan jati mring Tribhuwana kang ugi ngasta perbawanipun sang angin-angin. Udah Mas. Ya karena udah itu berarti intinya sudah selesai untuk dibicarakan gitu. Ya sudah mungkin begitu dulu Mbak Omeng, bisa ditutup karena sudah malam banget, ngantuk banget aku. Oke Mas. Oke Mas, matur nuwun dongengnya dan jawaban pertanyaannya Mas. Ya pertanyaan dari kami tadi Mas. Kita akhiri G-Live kita pagi ini karena sudah bilang pagi di sini. Matur gung impanuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun medar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangisi sesemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa sukara harjo kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar, ini semua cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari titik kebenarannya. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan didengerin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya Oming, Mbak Jo, Mas Agung, dan Mbak Vicky. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat malam aja ya di sana masih ya. Salam menyan, salam ojo percaya. Itu saya. Terima kasih. Mas. Udah Mbak. Thank you Mbak.